permukaan hanyalah transaksi. Tapi di balik itu sering ada pola perekrutan pengendalian dan eksploitasi yang sistematis. Kita lihat data kasus terbaru. Di Bali pada periode April 2026, kantor imigrasi Ngurah Rai menangkap 2 warga negara Rusia diduga penyedia prostitusi online di Kerobokan. Berikutnya di Jawa Timur pada periode Maret 2026, seorang pria ditangkap karena diduga menjual pacarnya yang masih pelajar berusia 15 tahun melalui prostitusi online. Masih di Jawa Timur di Sidoarjo. Pada periode Februari 2026, polisi mengamankan 8 perempuan dalam razia prostitusi online di hotel dan 2 diantaranya masih di bawah umur. Kemudian di Banten, periode Maret 2026, tepatnya di Cilegon, Polda Banten membongkar TPPO bermodus prostitusi online berbasis aplikasi dengan pola perekrutan dan penampungan korban yang sudah berlangsung beberapa bulan. Dan di Jakarta Utara, pada periode Desember 2025, 2 muncikari ditangkap karena memperdagangkan anak di bawah umur melalui media sosial, tepatnya di Sunter. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada Februari 2026, polisi menangkap seorang muncikari yang menawarkan perempuan melalui WhatsApp. Dari 6 kasus ini, pemirsa, ada 3 pola besar yang tampak jelas, yaitu ada korban yang rentan, ada eksploitasi ekonomi, dan modus digital. Kita mulai dari kelompok rentan. Kelompok paling rentan adalah perempuan muda, termasuk pelajar dan anak di bawah umur. Mereka biasanya masuk karena tekanan ekonomi, relasi kuasa, atau bujuk rayu dari orang-orang terdekat. Pada titik ini korban tidak hanya terlibat, tetapi seringkali sedang dieksploitasi. Berikutnya adalah modus digital. Modus paling sering adalah rekrutmen via aplikasi seperti MyChat atau media sosial dengan penampungan korban di hotel, apartemen, kontrakan, atau kos-kosan. Pelaku kerap menggunakan kedok lowongan kerja untuk menjebak korban, menunjukkan prostitusi online kini menyerupai TPPO atau perdagangan orang. Kasus ekstrim melibatkan website internasional seperti jaringan 2 warga negara Rusia di Bali yang menawarkan PSK dari 129 negara. Dan yang ketiga, eksploitasi ekonomi. Faktor ekonomi tetap menjadi motif utama dengan korban terdesak butuh uang cepat atau tergiur imbalan besar. Pelaku memanfaatkan janji kerja di restoran, hiburan yang berujung prostitusi, pengaruh teman, pasangan, hingga manipulasi dan pemaksaan. Ini jelas bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan eksploitasi secara sistematis. Ada unsur manipulasi, bujuk rayu, dan dalam beberapa kasus pemaksaan yang sangat kuat. Teori Strain menjelaskan, kejahatan muncul ketika ada jarak antara kebutuhan dengan kesempatan yang sah untuk mencapainya. Dalam kasus prostitusi online, tekanan ekonomi membuat sebagian orang melihat jalan pintas sebagai solusi yang paling cepat. Lantas apa yang membuat pola ini terus berulang? Dan mengapa ruang digital justru memudahkan para pelaku? Kita lihat slide berikutnya. Mengapa terus berulang? Prostitusi online terus berulang karena pelaku mudah berpindah platform. Akun bisa diganti dengan cepat dan lokasi transaksi juga fleksibel. Selama ada permintaan pasar dan ruang digital yang longgar, pengawasannya, pola ini akan terus muncul dengan bentuk yang berbeda. Itu sebabnya penanganan tidak cukup hanya razia di lapangan. Lantas pertanyaan berikutnya, mengapa sulit diberantas? Ini pertanyaan kuncinya. Pertama, karena dunia digital memberi anonimitas. Identitas pelaku bisa disembunyikan, akun mudah dibuat ulang, dan komunikasi bisa dihapus. Berikutnya karena sifat kejahatannya yang adaptif. Begitu satu pola terendus, pelaku bisa berpindah platform, mengganti nama akun, atau berganti lokasi. Ketiga, karena ada permintaan pasar. Selama ada konsumen, akan selalu ada pihak yang mencoba menyediakan layanan secara ilegal. Keempat, karena korban sering tidak langsung mengaku sebagai korban. Banyak yang merasa takut, malu, atau justru menganggap dirinya hanya membantu secara ekonomi. Padahal di balik itu bisa ada eksploitasi yang serius. Berikutnya kita lihat dari sudut kepolisian dan hukum. Dari sisi penegakan hukum, kasus prostitusi online sering bersinggungan dengan eksploitasi seksual, perdagangan orang atau TPPO, penyalahgunaan teknologi, dan pelanggaran imigrasi jika melibatkan warga negara asing. Contohnya yang terjadi di Bali, di mana 2 warga negara Rusia dideportasi. Karena itu razia di lokasi tidak cukup. Yang lebih penting adalah membongkar jaringan di belakangnya. Siapa perekrutnya, siapa pengelolanya,
bagaimana aliran uangnya dan bagaimana korban masuk ke sistem tersebut. Kalau hanya menyasar tempat kejadian, masalahnya sering muncul lagi di tempat lain dengan pola yang mirip. Teori routine activity melihat kejahatan terjadi ketika 3 unsur bertemu, yaitu pelaku yang termotivasi, korban yang cocok atau rentan, dan kurangnya pengawasan yang efektif. Dalam prostitusi online, ketiganya sangat mudah bertemu. Pelaku termotivasi karena ada keuntungan ekonomi. Korban rentan karena bisa dihubungi lewat ruang digital, seringkali dalam kondisi butuh uang, minim pengalaman atau mudah dipengaruhi. Sementara itu, pengawasan lemah karena internet memberi ruang anonimitas. Akun bisa dibuat berulang dan transaksi bisa dipindahkan cepat dari satu platform ke platform lain. Kerangka ini, sekali lagi, menjelaskan kenapa kasus seperti ini sulit diberantas hanya dengan razia fisik. Kejahatannya berpindah dinamis di dunia maya sehingga penanganan harus memutus peluang pertemuan virtual dan bukan hanya lokasi. Pemirsa, prostitusi bukan hal baru. Yang baru adalah cara ia beradaptasi. Selama ketimpangan dan kerentanan dibiarkan, praktek ini akan terus menemukan bentuknya. Sampai di sini bedah perkara, Jumat depan kita bedah kasus lainnya.